Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fusikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wa aminu billah wa rasulihi wal kitab allazi anzala ala rasulihi wal kitab allazi anzala min qabl wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dallala ba'ida. Shadaqallahul azim. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat umur, masih ada dia awak. Yang kedua, nikmat sehat. Ketiga, nikmat kesempatan, dan keempat, nikmat iman masih dititipkan oleh Allah di setiap pribadi kita, sehingga masih dapat kita hadir dalam masjid pada malam kini dalam rangka untuk belajar Al-Quran. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Ditugas kita oleh kerana Nabi telah berpulang kepada Allah. Lanjutkan tugas Rasulullah, iaitu amal ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Itulah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bapa sekalian arwah, itu Rasulullah. Kecik Nabi, ana abal arwah, aku adalah bapa seluruh arwah. Wa Adam abal basar, sedangkan Adam bapa sekalian yang bertubuh. Itulah Nabi yang terus kita lanjutkan tugasnya untuk sampai kita selamat di dunia dan selamat sampai kepada negeri akhirat. Bapa-bapa, ibu-ibu sidang jemaah wirid yang berbahagia, kembali kita untuk belajar, untuk mendapatkan pemahaman dalam kehidupan. Ilmu akan menimbulkan paham. Setelah kita paham, sampai kita merasakan iaitunya bahwasanya hidup di dunia tidak lebih daripada tilikan dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia diwajibkan kita bersolawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk menghadirkan iaitunya Nur Muhammad di setiap diri awak. Di dalam itu banyak itu di lagu orang tu. Bukan baraba makan padi, baraba makan sika duduk. Walau di Madinah tempat Nabi, rasakan di siko samo duduk. Artinya kita rasakan bahwasanya Rasulullah itu dan yang ruhnya, yang nurnya tadi hadir di setiap pribadi kita dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Innallaha khalaqa mir ruhi Muhammad min zatillah. Bahwasanya Allah menciptakan ruh Muhammad dari zatnya, dari zat Allah. Wa khalaqa alam, dan menciptakan alam. Mir ruhi Muhammad min nuri Muhammad, dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang
dapat nanti memberikan kita syafaat setelah kita menempuh perjalanan panjang nanti dunia tempat tinggal sesaat. Nanti kita akan meninggalkan dunia, akan berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalam ulama menyampaikan, Al-Mu'az Ar-Razi menyampaikan kalam ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Itu bukan hadis. Wa ma rabbahu fasadal jasad. Barang siapa yang kenal dengan diri, maka dia kenal dengan Allah. Barang siapa yang kenal dengan Allah, maka tiadalah jasad itu tadi. Artinya, dak ada nan diawak tadi kalau kita lah mengenal Allah, dirasakan seluruh nan diawak tadi hanyalah semata-mata titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita usahakan selama hidup di dunia. Malam kini awak pelajari surah An-Nisa ayat 136. Ayat ke menyampaikan kepada setiap pribadi kita, wahai orang-orang yang beriman. Itu namanya ya munadah, kata-kata dekat. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya yang telah diturunkan atas Rasulnya, kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir atau ingkar kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan Rasulnya dan hari yang akhir, sungguh dia sesat yang teramat jauh. Disesat yang teramat jauh. Ayat pertama dimulai oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil kita oleh Allah dengan panggilan kasih sayang, wahai orang-orang yang beriman. Tetaplah beriman kepada Allah. Jadi kalau kita lah beriman, iman tu harus kita kuatkan. Ada ompek macam iman. Pertama, iman malaikat. Tetap aja. Tak nanya, tak turun sampai datang hari kiamat. Yang kedua, iman para anbiya, para nabi. Aulia dan anbiya, kekasih Allah dan nabi. Nanya taruh imannya. Iman iblis turun taruh. Tak ada pernah nanya. Kalau kita sebagai manusia biasa, turun nanya. Bulan Ramadan petang nanya iman awak tak? Penuh masjid, lapar Ramadan, turun berbalik iman awak tadi. Untuk menetapkan iman itu selalu ada di kalbu kita. Untuk selalu kuatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jalannya? Disampaikan oleh Nabi, jaddidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbarui-baruilah imanmu dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di dengan mengucapkan la ilaha illallah baru iman awak balik. Artinya untuk memperbarui iman itu hanya kalimat la ilaha illallah. Sebab itu besok kita butuhkan di waktu kita pulang. Dado kita esok di waktu kan mati kan minta harta kan anak. Cuma yang kan kita minta bacalah kalimat la ilaha illallah ke telinga anak. Pasti itu yang kita minta. Juga dalam surah Muhammad ayat 9 boleh, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu. Fi'il amar itu fi'il madi atau fi'il mudhari'. Fi'il amar perintah. Dalam kaidah usul fikih yang amar itu al-aslu fil amlil wujud. Asal seluruh perintah itu adalah wajib. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilah aku ilmu. Berilah aku pemahaman. Untuk apa? Untuk menemui Allah. Ilmu dah banyak dah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu ilmunya. Sebab di la ilaha itu dinamakan menafikan, mentiadakan. Sebetulnya dia awak bukan tak ada. Kalau di kota awak ni mencelik, kita ni mencelik tu. Dia mua mata awak tak menampak. Dah muak tapi tetap tak nampak. Kalau laba-lamu dipakai. Obuk dah muak hitam dan putih tetapi tetap putih. Sebetulnya titipan yang dia awak tadi.
Seluruhnya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ha illallah artinya menetapkan, ditetapkan pengenalan kita dalam zikir tadi. Kadang dalam zikir itu tidak tahu kita di jalan. Itu para ulama terdahulu, kalau di dalam tarikat zaman itu jalan zikirnya di tarikat zaman itu Syekh Zaman itu yang mencetuskan pertama, la kalutik kida ila kalutik kanan, ha illa diistinakan ke kabau kanan, Allah dihunjamkan ke kalbu. Bapa dia dibuat jalan itu supaya dapatnya kita menetapkan pengenalan awak tadi dalam zikir. Kemudian kalau meningkat kepada nafsa bandi, nyo dak metotong dilutui. Dari pusing dinanyakan ke kauta, la diopor ke bawah kanan, ilaha illallah. Kalau kita jalankan itu khusuk pasti ada tiba. Kalau tak tahu di jalan itu khusuk tak ketiba dalam zikir kawan. Tetapi kalau kita lakukan itu kan datang rasa dalam hati awak tadi. Kalau di tingkat pertama, di tingkat zaman, la kalau tikida ila kalau tikinan, ha illa ka bau kanan, Allah dimasukkan ke dalam hati. La ilaha illallah, la mawjud illallah, la ma'bud illallah. Berarti diantarkan kita kepada suatu rasa. La ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La maksud illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. La matlubun illallah, tidak ada yang dituntut kecuali Allah. Sampai dibacakan oleh para ulama, Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Engkaulah yang aku tuju, wahai Allah. Keredaan engkaulah yang aku cari. Tuju itu apa itu? Alamat pulanglah beda kita. Alamat pulang kan dituju bisu Allah. Yang badan itu ompe unsur kejadiannya api ya angin tanah, ikulah baliklah ke tanah, dikuburkan orang. Ikulah yang akan dimandikan bisu, yang akan dikuburkan. Yang pulang kepada Allah itu sebelah diri awak tadi. Nyo tak bisa dicolik jomato di sebelah diri tadi. Tetapi nyo ada di setiap jasad awak tadi. Kalau kita lah mulai kenal dengan diri, maka kenal awak dengan Allah. Tadi awak colik diri mana diri tadi. Wa fi hadis qudsi, di dalam hadis qudsi, wa fi jasadi ibni Adam mudghah, di dalam tubuh anak Adam itu ada mudghah. Apa dan mudghah itu? Segumpal daging. Hati kalau nama ada waktu, tetapi sebetulnya jantung itu. Di dalam tubuh anak Adam itu ada mudghah, segumpal daging. Wa fi mudghah fuada, di dalam mudghah itu ada namanya fuada, fuad. Di fuad itulah terletaknya kalam. Kalau sampai ke pola awak pagi kan di siku mengecek dulu tak? Tak di lidah. Imam Ghazali menyampaikan innal kalamu la fil fuadi wa ju'illa lisan fuadi dalilah. Bahwasanya kalam itu terletak dalam fuad, di fuada tadi. Diciptakan lidah hanya untuk mengungkapkan apa yang dalam fuad. Di situ terletaknya kalam awak tadi, berkata-kata di situ terletak. Wa fi fuada ruhi, di dalam fuad itu ada namanya ruh. Ruh sebelum masuknya ke jasad, ruh namanya. Setelah masuk di jasad ke jasad, nur namanya. Ibarat arus lampu, arus itu tuh ruh. Masuknya ke lampu, menyala lampu. Wa fi ruhi nura, di dalam ruh itu ada namanya nur. Nur yang menerangi awak. Wa fi nura sirih, di dalam nur itu ada namanya sir. Sir artinya rahasia Allah, terletak di situ kekuatan Allah. Wa fi sirri ana, di dalam sir itulah aku. Dia tak panjang awak kalau mengaji di jasad awak tadi. Kita cari seluruh dan ada di jasad tadi sampai awak kepada Allah.
wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Pandanglah secara zahir di jasad awak tadi. Ubal lah mulai bertabur, mata lah mulai kabur, gigi lah mulai gugur, jangik lah mulai kendur, kau duduk ketujuh munjur, dan dimakan ketujuh bubur, kau lolok lah semakin ke dapur, anak lah lebih belaki saudara, ke dapur awak lah. Sabun talai dimasukkan ke lubang kubur. Dah dapat tidak. Apabila tiba tamu terakhir, saudara tiap pun tak dapat kita nanti minta ancik kepada Allah, kepada malaikat maut. Tak bisa. Jangan kita buang-buang waktu yang masih ada diberikan oleh Allah di dunia kini. Jangan dibuang-buang dari kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lah dipandang dan di diri awak tadi, jasad awak tadi, tampaklah kefanaan-kefanaan yang telah terjadi di jasad awak tadi, sehingga kita semakin berusaha untuk mendapatkan iaitunya ridha Allah selama kita menjalani kehidupan di dunia. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Engkaulah yang aku maksud wahai Allah, keridaan engkaulah yang aku cari. Dia apabila ruh, kalau apabila yang fuad tadi, yang ruh tadi, yang sirlah dijapui dan malaikat maut, dan jasad lah bisa saja bergerak. Tak bisa bergerak lah. Abi rasu-merasu dia awak. Dado terasu cik juga dia awak. Yang nyawa itu namanya rasa. Apabila masuk nyawa ke tubuh, merasailah seluruh batang tubuh awak. Apabila nyawa yang ruh telah dijapui malaikat maut, sehingga kita tak boleh berdaya cik juga, diantarkanlah kita ke alam nan kampe, iaitunya alam kubur ataupun alam barzah. Di situlah tempat awak menanti datangnya hari kiamat. Jadi wahai orang-orang beriman, kitalah beriman, tetaplah beriman kepada Allah. Bisa-bisa tercabut iman awak itu besok di waktu kita kepulang. Di waktu zakat. Zakat tu arti mabuk itu. Zakratul maut kan itu kita sebut tak? Mabuk itu. Bisa-bisa kita dimabuk oleh dunia, dan bisa jadi dimabuk kerana cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di waktu itu mata rabun telinga pokak kudarat abi. Mata rabun basirah masih mencalik selagi ada ruh di jasad awak. Tampaklah awak sudah datangnya malaikat maut di setiap pribadi kita. Awak ingin lari dari malaikat maut, tetapi kudratlah dicabut Allah. Tak bisa lari. Kecil Allah dalam Al-Quran, ainama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian itu akan datang menangkapmu. Walau kuntum fi burujim musyayadah, sekalipun kamu berada dalam peti besi yang sangat kuat, kematian itu pasti akan datang menangkapmu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau ada hidup pasti ada mati. Berpasangan diciptakan Allah. Ada siang, ada malam, ada sakit, ada senang, ada hidup, ada mati. Kalau pasangan hidup itu mati, berarti kita dapat tidak pasti akan menempuh kematian tadi. Kecil Allah dalam surah Ali Imran, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahwasanya kami sempurnakan pahalamu pada hari kiamat. Kau ngaji kini tak bisa gitu ambil kau pahala pulang. Kalau pun ni awak dapat tiba di mana, tapi di hari kiamat suatu terasa dia awak tu. Faman zuhziha 'anil nar, orang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, maka dimasukkan ke surga. Sungguh kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sementara. Tak lama senang dunia tadi. Kalau kita susah di dunia, mati awak telah mati susah dunia tu. Tetapi berusaha untuk dapatnya kita beribadah di dunia, dapat hidup selamat di dunia, dan selamat sampai kepada negeri akhirat. Itu diajarkan juga kita doa. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Jangan baki seiman awak tadi. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsurna bil iman, tolong kami dengan iman.
wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkan kami ke surga engkau beserta iman. Bapa dia bisa tercabut iman awak di waktu kau pulang besok. Di waktu kan mati tadi, di waktu zakar itu awi dak tertanggung dek awak. Dak tahan awi dek kita. Lapar dak tahan dek awak. Tadonge dek awak iblis tu dibundi-bundina telinga awak tadi bunyi ayi tu dak ada. Tapi tadonge dek awak bunyi ayi. Itu korojo iblis tadi. Apa kecil iblis kawak? Wahai ibu dengan bapa, atau handai dengan tolan, air kolai kan diminum, nasi kolai kan dimakan. Namun samantang pun itu duakan Tuhan yang satu, dutokan Nabi Muhammad. Kalau tak kuat iman awak, tak bisa kita telopi itu besok. Tak bisa. Kalau kita kan yang di iblis, mati dalam keadaan sesat. Cuma benteng satu-satunya kecil Allah dalam hadis kudus, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu adalah bentengku. Man qala la ilaha illallah hisni, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia telah masuk dalam bentengku sehingga dia aman dari azabku. Akan tetap awak dilanjutkan zikir, jangan berhenti kita daripada zikir. Karena apa? Karena itulah yang dapat menyelamatkan kita di dunia sampai kepada negeri akhirat. Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa beda Nabi dan Rasul? Kalau Nabinya hanya menerima suhul ketik daripada Allah, itu Nabi itu, untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Nabi Adam ketika bertobat, apa yang diterima Nabi Adam? Lebih dari pak ibu-ibu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu diterima Nabi Adam. Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami telah menzalim diri kami sendiri. Kalau engkau tidak berkenan mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami termasuk kepada golongan orang zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang diterima Nabi Adam. Nabi Adamnya tak Rasul. Yang diterima oleh Nabi Yunus ketika lari daripada umat, dimakannya di ikan. Maka menyeru Nabi Yunus dalam 3 kegelapan. Gelapnya dah selawi, gelapnya pawi ikan, gelapnya malam, ana diterima. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Inni kuntu minaz, subhanaka maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Itu yang diterima. Dan surah Allah kita baca itu tak? Suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau terjemahkan kitab yang diterima oleh Nabi Ibrahim dan Musa. Tetapi yang diterima itu adalah musnaf yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Nabi Musa menerima kitab Taurat yang diterima di Bukit Tursina oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia berimanlah, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya. Diampe nama Al-Quran itu pertama dinamakan Al-Quran, yang kedua dinamakan Alkitab, yang ketiga dinamakan Al-Furqan, yang keempat dinamakan Az-Zikru, artinya peringatan. Dalam surah Taha Allah menyampaikan, wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ma'isyatan donka, akan mengalami tempat hidup yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal kiamati akma, pada hari kiamat kami akan membangkitnya hal keadaan buta. Jadi kalau kita ingin besok dibangkit dalam keadaan buta, berpalinglah kita daripada kebenaran Allah dari Al-Quran. Itulah beliau ada sub itu yang diterima oleh Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Qul ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk untuk menyelamatkan Ibrahim. Tetapi kitab-kitab tadi, tentunya dalam Petata Minang, adat basandi sarak basandi kitabullah. Artinya ada ke Quran.
Di Quran artinya bacaan, kitab artinya kumpulan yang diterima nabi-nabi terdahulu ada dalam Quran. Az-zikru artinya peringatan, Al-Furqan artinya pembeda. Pembeda antara hak dengan yang batil, pembeda antara yang halal dengan yang haram, pembeda antara yang baik dengan yang buruk. Itulah kita melalui Al-Qur'anul Karim yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya. Jadi tidak kita kalau kita ingin selamat harus dipelajari kitab Al-Quran. Pertama kita ilmui. Setelah dapat ilmu timbul paham. Setelah dipahami kita amalkan. Setelah diamalkan kita dakwahkan Al-Quran. Yang paling payah berdakwah. Tapi berjalan awak tadi ke masjid ke termasuk dakwah itu. Tetapi yang dakwah yang menyampaikan berceramah itu sulit itu. Itu tugas Al-Quran. Ilmui, pahami, amalkan. Kalau mampu dakwahkan Al-Quran, itulah yang akan menjadi pedoman kita hidup di dunia dan sampai besok kepada negeri akhirat. Al-Quran itulah pedoman awak untuk dapatnya selamat di dunia dan selamat sampai kepada akhirat. Dan kitabnya Allazi anzala ala rasulihi, yaitunya yang telah diturunkan atas rasulnya. Turun Al-Quran itu bansu-bansu, tak dobol, beransur-ansur, seketik-seketik turunnya kepada Rasulullah SAW. Turun dari rohani Allah, diletakkan di Lauh Mahfuz, disampaikan oleh malaikat Jibril ke Nabi awak. Apa ayat yang pertama sekali turun ke Nabi awak? Iqra, bacalah. Tak tentu ni kan dibaca oleh Nabi. Sebab huruf tak ada. Ditarikan oleh Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan, bahwasanya manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Dibacalah ada pun yang di tubuh tadi oleh Nabi, yang di jasadnya tadi, sampai terjadilah dingin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini tinggallah kita untuk mempelajari Al-Quran, lah dijolekan Al-Quran tadi, tinggallah kita untuk memahami dalam kita menjalani kehidupan di dunia, dapat kita jadikan iaitunya pedoman dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Jadi barang siapa ya allazi anzala min qabli, iaitunya yang telah diturunkan kepada sebelum engkau. Wa may yakfur billah, barang siapa yang kafir kepada Allah. Nah, kafir kata-kata itu tak? Kafir asal katanya kafaro artinya tertutup. Lah tertutup hati awak dari kebenaran Allah. Itu ni kafaro nama. Kalau kafir dua baginya, pertama kafir imat, orang di luar Islam. Kecek Nabi as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamadin, barang siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamadin, barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah meruntuh agama. Berarti kafir imat. Kalau kita sebagai umat Islam kafir nikmat. Diturunkan nikmat yang paling tertinggi oleh Allah, iman dan Islam. Terkadang kita masih tertutup daripada nikmat iman dan Islam tadi, berarti kita termasuk kepada kafir nikmat. Akulah yang dibuka kembali, tutup hati awak tadi, kita buka dengan ilmu. Nabi menyampaikan al ilmu futul qulub, ilmu itu adalah makanan hati. Kalau lah makan hati awak jo ilmu, sehingga kuatlah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingkar kepada Allah dan malaikatnya, dikelola ingkar awak kepada kitab, kemudian kita akan ingkar kepada Allah. Artinya ingkar itu tidak menyenangi aturan Allah, tidak menyenangi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti termasuk kita kepada orang yang ingkar. Itulah tugas Rasulullah
mengeluarkan kita daripada kegelapan dan mengantarkan kepada suatu yang terang. Gelap itu tak ada ilmu waktu gelap. Yang terang berilmu kita. Berartilah torang awak dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Atau untuk mengembalikan, untuk mensirkan Nur Muhammad pada jasad tadi, cuma jalan satu-satunya kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita berzikir, sehingga terjadilah kedamaian dalam kehidupan kita. Kecik Allah dalam Al-Quran, ala allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum. Orang-orang beriman itu tenang hatinya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah itu tenang hatimu. Di hati itu tak bisa ditonang je materi, tak bisa ditonang je polak jagung, tak bisa ditonang je polak lado, tak bisa ditonang je piti. Apa bisa ditonang hati? Dengan zikir. Kalau kita lah zikir kepada Allah, maka hati sedang terhubung kepada Allah, maka dapatlah tenang lewat dalam kehidupan. Huwallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin, bahwasanya Allah akan menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Ada jangan sampai besok tercabut iman kita di waktu kan mati tadi, di waktu kan pulang, supaya tak tercabut iman, kita kuatkan kini dengan belajar ilmu. Ilmu akan mengantarkan kita kepada paham, paham akan mengantarkan kita, iaitu mendapatkan sesuatu kekuatan yang ada di dalam kolbu kita masing-masing. Di sebelum datangnya tamu terakhir malaikat maut, kena kita siapkan kini. Kalau tiba malaikat maut sudah dapat bertangguh. Lah tibanya besok sedetik pun awak tak bisa minta tangguh ke Allah. Suratan barina lah tiba panggilan untunglah datang orang punya, datang menjapui, tak dapat bertangguh lain. Tak dapat bertangguh seketik pun. Jangan tertipu kita dek badan sehat kerana mati tak menangguh sakit. Jangan tertipu dek masa muda kerana mati tak menunggu tua. Cuma mati itu menanti ketetapan ajal, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tabuju badan tengah rumah orang kampung datang menjenguk. Malangka malin kojo malasa mencabik kapan dicabik kala kapan kita. Kini kita baju batik, kalau lah mati awak lakui baju batik kita lah. Idak lah. Kini awak lolok tek perimbet, lah mati awak tek perimbet lah. Idak lah dalam tanah gitu. Malangka malin kojo malasa mencabik kapan. Sayang orang dia awak badan sugiro dimandikan, mandi yang terakhir. Dia gi 5 kape di orang le mandi gitu. Yang paling godang batinnya di dunia 5 kape, seketik kulinya. Dimandi awak tu di diwi ya 9 nama. Badan sugiro dimandikan tadingin aye panalakin takona kobek na 5 bakucung ate jo bawah. Kobek kepala menyudai. Di kobek kita 5 di orang besok, kobek kepala menyudai. Orang banyak togak sembahyang mengiring solat ompek takbir. Kalau tadi kita ompek rakaat awak isyarat, maghrib 3. Kalau lah mati awak ompek takbir. Tadi kita di belakang imam, kalau lah mati di muka imam solat terakhir. Bukan kerana awak orang berpangkat, bukan kerana awak orang baik, tetapi kerana jenazah. Diosong badan ke kubuh etan ke pondam pakuburan orang kampung Meriang Puluh. Di yang awak dia payung gitu di anak di kemenakan. Setiba badan di situ tampak tersirah tanah penggalian, tampak mengangul yang lahat berobui orang nak menjawik. Berapa banyak boleh menjawik? Bompek. Kok berlimo tak tabuik leh. Nak menjawik awak orang yang sayangi anak menontu tu nak menjawik awak. Badoro tanah penimbunan bakasua kasih mingkarung bakalang tanah sabingka miriang madok ke kiblat di bate papan sahalai. Badoro tanah penimbunan tatogak majanan 2 orang kampung babalik pulang badala tinggal surang sajo. Tompek yang golok. Nak takwid kita di dunia kan golok lah. Kalau lah mati lompu hilang ke esok kan diantarkan ke kita tompek yang golok tadi. Orang kampung babalik pulang badala tinggal surang sajo.
Tampaklah kawan yang berdua sang kuati orang kemenolong. Kiranya malaikat mungkar nangkin adalah tibo. Tanya tibo siasik datang tanya jual kadijab. Amal di dunia kok tak ada. Tanpa ada amal kita bawa pulang kepada Allah, takkan mampu kita besok menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir setelah sampai di alam kubur ataupun alam barzah. Kecik Allah dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Tangan mereka berbicara kepada kami. Kaki mereka yang bersaksian terhadap kami terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan selama hidup di dunia. Ada bisa kita berduto setelah sampai di situ. Tempat ruh itu tiga oleh Allah. Pertama di ilyin ruh yang baik letakkan di ilyin. Ruh yang tidak baik diletakkan di sijin. Kerana kehendak Allah dikembalikan balik ruh ke jasad awak. Dia terbayang dah kita dibalikan ruh ke jasad ke tubuh balik tiba dalam kubur awak. Dia sok di belakang papan di muka tanah, di atas tanah, di bawah tanah, apa pokoklah. Asal puak lagi minta tolong situ. Dibalik kembalikan ruh itu apa? Untuk menerima ke lapang kubur atau menerima azab kubur. Bisa kubur itu menjadi biryadil jannah, taman surga, dan bisa menjadi lubang neraka. Tergantunglah di hidup di dunia. Kalau kita lebih baik amal di dunia, kubur akan menjadi terang. Kalau kita tak beramal di dunia, kubur nanti akan menjadi gelap. Itulah perjalanan awak. Sampai bila kita dalam kubur? Sampai datang hari kiamat. Lah ditiup sudah sangko kalau nanti oleh malaikat Israfil, baru kita bonti dari azab kubur kalau berdosa. Begitu panjangnya perjalanan alam kubur. Namun kita kadang lengah di dunia, tak teringat awak kepada kematian tadi. Kalau kita lah banyak mengingat kematian, sehingga hati kita tadi menjadi lunak. Apa je lah yang akan disakitkan hati ke kawan, apa je lah yang akan didondamkan, yang akan diburukkan. Kerana kita akan berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inna nasa sulusun atlas, wahai anakku, tubuhmu itu terbagi menjadi 3 bagian apabila engkau telah mati. Yang pertama wasulusun lillah, sepertiga yang pertama milik Allah. Itu nan diri, itu nan sebenar diri itu. Yang ruh itu, yang nyawa itu milik pulang kepada Allah. Itu yang dicari gini, untuk tuju pulang kepada Allah tercari gini. Yang kedua wasulusun li nafsi, sepertiga yang kedua milikmu, yang akan pasti jadi milik kita dosa dan pahala, itu pasti jadi milik awak. Yang ketiga wasulusun li duni, sepertiga yang ketiga milik ulat. Kalau jasad para anbiya dan aulia, para nabi dan kekasih Allah, dan dimakan diulik, awak pun terjamin ya awak mungkin kita akan dimakan ulik besok dalam kubur, membusuklah kita dalam kubur tadi menanti datang hari kiamat. Lah terbuka batin kita hati awak tadi untuk mendapatkan kebenaran, sehingga kita akan kuatlah dalam berbuat ibadah selama menjalani kehidupan di dunia. Di barang siapa yang ingkar kepada Allah wal kitab dan wa kutubi dan kitabnya, wa rasulihi dan rasulnya, wal yaumil akhir dan hari yang akhir. Apa hari yang akhir itu? Setiap awal pasti ada akhir. Setiap yang hidup pasti mati. Kita dulu berawal dari Allah, pasti berakhir. Berawal kita dari setetes air yang hina, kemudian menjadi manusia yang sempurna. Di dunia hidup sebulan dalam air, 2 bulan darah, 3 bulan darah daging, 4 bulan Bani Adam, menjadi manusia sempurna, lahir awak ke dunia. Dunia tempat mengumpulkan bekal di kita di dunia tadi. Barang siapa yang banyak mendapatkan bekal di dunia, dia selamat pulang besok. Kalau kita tak dapat bekal di dunia, tak selamat awak pulang. Kalau PK polak lado kita tak ambil nasi buat puak deh. Tak telok ke jauh lah. Akhirnya awak akan pulang menghadap Allah, bekal seketik. Kalau ni kita usulkan dengan perbanyak bertobat kepada Allah dan belajar, iaitunya Al-Quranul Karim, mencari ilmu dalam kehidupan, sehingga kita lah ada bekal awak wal yaumil akhir dan hari yang akhir.
Dia boleh jadi berakhir kita hidup di dunia, pindah kepada alam kubur. Dan juga boleh diartikan hari kiamat. Kiamah artinya berdiri. Dan mati di diri, balik suat dihidupkan kembali. Dalam surat Zalzalah Allah menyampaikan, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncang bumi dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi pun mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Kita bayang kita datang goncangan tadi. Wa qalal insanu, malah berkata manusia, apa yang terjadi pada bumi ini? Rupa masih ada orang sudah mencelik datang kiamat tadi. Bi annaka rabbaka auhalaha, dengan itu perintah daripada Tuhanmu. Yauma izin tuhaddisu akhbaruha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Yauma izin yasdurun nasu astata liyurau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dengan secara berkelompok-kelompok. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang berbuat amal kebaikan seberat zarah sekalipun akan diterimanya, dilihatnya di hadapan Allah. Wa may ya'mal mithqala syarratin syarran yarah, barang siapa yang berbuat amal keburukan sebesar zarah sekalipun juga akan dilihatnya, akan diterimanya setelah sampai di yaumil masyarnya Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah kita untuk tetap berbuat baik selama menjalani kehidupan di dunia. Sungguh dia dolala ba'idah. Sungguh dia telah sesat yang amat jauh. Apa yang sosek itu? Dak jalan dan ditempuh, dak alur dan diturut, kan itu yang sosek. Kita sampai ke Pukumbu, jalan Pukumbu kenyak awak tuik katanya. Sampai ke Pukumbu tu. Tidak. Apa yang membuat kita sosek? Pertama sekali lah ada kesombongan dia tiawak tu lah condong ke sosek. Tu dek kita baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk. Kita kalau dapat petunjuk, saudara, walaupun orang yang tak solat, petunjuk lado dulu. Bila? Di alam rahim. Alastu birabbikum tu petunjuk itu. Jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk. Dan berikanlah rahmat dari sisimu. Berikan sayangmu. Rahmat tu sayang itu. Sayang Allah. Kawak. Berikanlah rahmat dari sisimu, bahwasanya Engkau maha pemberi. Ya pemberi Allah. Iyo tak pernah kita minta mata, minta kaki, tetapi diberikan Allah. Yang diminta di Allah ke kita hanya syukur ke Allah. La in syakartum la azidanaku wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambah. Ditambah keberkatan nikmat yang di awak tadi. Kalau yang di badan awak, kalau harta akan ditambah Allah. Barang siapa yang mengingkari nikmatku, azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tandingannya azab setelah sampai kita di yaumil mahsyar besok. Tak ada tandingan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari azab Allah, dapatnya pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Baik besok di waktu ruh berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Joli dia alamat yang dituju, selamat ruh yang pulang, yang pulang, dan selamat jasad yang ditinggalkan oleh ruh tadi. Itulah perjalanan kita selama menjalani kehidupan di dunia. Iddolalam ba'idah, dia sungguh amat sesat yang teramat jauh. Kalau lah sosik dia awak payah kan menunjuk awak itu. Supaya kita tak sesek, kita kembali ke sumber yang asli, iaitunya Al-Quranul Karim, ataupun sunnah daripada Nabi, ataupun hadis Rasulullah SAW. Itulah membuat awak balik untuk sampai dapatnya kita mendapatkan sumber yang asli, yang dapat mengantarkan kita kepada suatu tujuan. Tujuan kita bukan dunia. Dunia tempat tinggal awak sesaat. Berawal daripada alam arwah. Dari alam arwah berpindah ke alam rahim 9 bulan.
Dari orang lain berpindah ke alam dunia. Kecik Nabi akmarukum baina sittina wa sabi'in. Umur umatku 60, jarang yang 70. Dari alam dunia berpindah ke alam kubur, alam barzah. Dari alam barzah ke padang mahsyar. Di padang mahsyar mengambil catatan amal kebaikan dan keburukan. Kemudian kita di mizan ditimbang satu persatu kebaikan dan keburukan tadi. Setelah ditimbang, kita nanti akan dihadapkan kepada sirat. Sirat yang terbentang di punggung neraka jahanam. Tajam semua jumat podang, alui semua jabuk di belah tujuh tuningkan kita, lampaui untuk sampainya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita minta 7 kali dalam semalam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang tak ada bersimpang. Ada di body caniago, cupak di kotor orang paliang. Dunia bi kiamat tibo, labu lurui jalan bersimpang. Ibadah di dunia kok tak ada alamat badan kata buang. Kalau tanpa ada ibadah, tak dapat awak pulang dalam keadaan selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat yang kita kaji pada malam ini. Wahai orang-orang yang beriman, selalu dipanggil kita di Allah. Tetaplah beriman kepada Allah. Kuatkan iman dengan pengajian, dengan ilmu. Tu kuat iman awak tu. Kita kalau beriman sudah dulu, tetapi lemah iman awak setiap di dunia tadi. Dikuatkan kembali dengan ilmu yang bersumber daripada Al-Quran. Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya, yaitunya yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar ataupun kafir kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan Rasulnya dan hari yang akhir, sungguh ia telah sesat, yang sesat teramat jauh. Artinya pengajian awak malam kini. Jadi mudah-mudahan pengajian malam kini dapat de kita untuk kita jadikan sebagai iktibar, sebagai contoh dalam kehidupan, bahwasanya kehidupan dunia itu tak lama kita di dunia, kita akan pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pemahaman yang benar, dak dapat awak pulang dalam keadaan selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya disampaikan dalam Al-Quran, Al-Quran tariqul jannah. Dan Nabi menyampaikan, Al-Quran itulah jalan menuju surga. Lah tentu kita jalan ke surga. Di mana surga tadi? Kalau tentu dia tak? Atunya. Kalau kita ingin mendapatkan surga, mati awak dulu baru dapat surga. Kalau mati, lu bisa dapat surga tadi. Di jalan satu-satunya mati. Mati itu dapat tidak. Itu kan diantarkan kepada surga. Ketika ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, bapa keadaan surga ti Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, adatul lil ibadiyas solihin. Telah aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala aqyun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala uznun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wa ala qatarat fi qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati besok dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kini kita lah berada di bulan apa kini? Bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan. Kamano meningki kita sudah Ramadan. Kalau dak datang ke masjid lah, kalau ke masjid tagad datang bulan Ramadan, abonti Ramadan kita dak ke masjid lah. Kate ko meningkatnya kita ke bawah. Kalau iman awak masih kuat berarti lai kate naik meningkatnya di Syawal tadi. Kalau lah ke bawah berarti meningkat ke bawah, dak naik iman awak. Yang kita yang kumandangkan di waktu salat Idul Fitri, apa kalimat yang awak sampaikan? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sampai kalimat subhanallah, kalimat tasbih, maha suci Allah. Alhamdulillah, kalimat tahmid. La ilaha illallah, kalimat tauhid atau kalimat tahlil. Allahu akbar, kalimat takbir. Kona kita ungkapkan di waktu salat Idul Fitri. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat takbir, itu yang kita kumandangkan, kita ungkapkan bahwasanya kita telah memasuki hari kemenangan, kembali kepada fitrah ataupun kembali kepada kesucian Allah. Itulah yang kita usahakan selama hidup di dunia. Itulah pengajian kita malam ini. Kalau ada salah janggal, mohon maaf. Kalau ada salah tu dari pribadiamu, kalau ada kebenaran itulah daripada Al-Quranul Karim yang disampaikan melalui ambo malam ini. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.